ada gede, tinggi, terus kepalanya ada tanduk, matanya kelihatan ada, terus ada hidungnya, yang satu lagi kayak nenek-nenek ada bawa kayak gini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Delona Adelia di segmen obrolan malam Jumat. Kali ini aku kedatangan narasumber yang mungkin ini ceritanya udah pernah aku bawain. Kalian bisa cek videonya di judulnya itu Petaka Sang Nenek. Ya, aku lupa ya. Petaka Sang Nenek. Nah, sekarang ini kita langsung aja kenalan sama Mbak cantik yang ada di sebelah aku. Halo Mbak Indah, apa kabar? Halo, namaku Indah, kabarku baik. Aku dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Jadi Mbak Indah ini kemarin yang mengirimkan cerita Petaka Sang Nenek ya. Ini jalan aja ke sini dia tuh pakai apa namanya? Kruk, masih pakai kruk. Gitu, tapi dia pengen langsung hadir untuk menceritakan pengalamannya, tapi beda lagi nih, bukan yang sang nenek ya, tapi ini Mbak Indah mau menceritakan tentang apa nih Mbak isinya nih? Dari pengalaman ini 2017, sewaktu aku 3 bulan setelah melahirkan. Berarti 2017, kejadian ini 2017 setelah Mbak Indah ini melahirkan. Ya, terus 3 bulan setelah melahirkan tuh ada kejadian dimana aku ngalamin yang apa ya, kayak payudaraku tuh ngelebam tuh warnanya tuh sampai ungu kebiruan gitu loh, sampai dokter pun tidak memvonis itu tuh penyakit itu bukan. Jadi waktu itu kayak kesambet gitu loh. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh purun gitu. Terus waktu itu 3 bulan setelah melahirkan, aku tuh pergi ke kafe sama temen. Nah waktu itu nggak lama kok, sampai jam 9, setengah 9, kalau nggak jam 9 aku pulang. Kayaknya awal-awal bulan Oktober 2017. Nah udah itu aku pulang, aku nggak ngalamin hal-hal aneh apapun itu waktu itu. Tapi besoknya aku itu tuh payudaraku tuh sakit loh. Jadi payudaraku kayak apa ya, kayak perih, panas, sakit lah pokoknya. Tapi aku tuh biasa aja gitu. Mbak. Jadi kalau kita apa namanya kayak kecapean gitu kan biasanya kayak lebam-lebam gitu ya. Betul. Dipencet sakit gitu ya. Oh, kayak gitu. Terus nah itu tuh udah, tapi aku tuh waktu itu tuh aku nggak mikir sampai kesana gitu loh. Karena aku nggak ngalamin apa-apa gitu waktu itu lah. Terus waktu itu aku masih biasa aja. Nah terus seminggu tuh nggak hilang. Aku ke dokternya cuma ngasih obat anti nyeri, sama bilang itu air susu yang nggak disusuin ke anaknya gitu. Padahal aku setiap hari di rumah menyusui anakku, tapi memang anakku tuh nggak mau minum susu. Mau, cuman nggak kayak biasanya gitu lah. Dia tuh maksudnya dia nggak mau ASI gitu ya, minum susu ASI itu nggak mau sedikit, cuman nggak kayak biasanya kan setiap jam dia minum mau gitu. Nah waktu itu tuh dia nggak mau selama seminggu itu. Terus aku ke dokter, aku dikasih obat nyeri sama dikasih alat pompa buat meres air susu. Nah udah, tapi aku tuh masih ngerasain sakit loh. Jadi sakitnya tuh pagi bangun tidur sama mau tidur, siang-siang aku nggak ngerasain sakit, tapi tuh sakitnya tuh luar biasa banget, sakit banget sampai aku tuh jalannya kayak gini, bungkuk. Jadi payudaraku tuh kayak satu payudara tapi kayak dua, saking gedenya gitu, bengkaknya tuh gede banget. Udah gitu aku ke dokter lagi, bukan ke dokter sih, ke rumah sakit. Dikatain lagi kamu tuh
jadi ibu tuh harus mau nyusuin anaknya, jangan kayak gitu. Kan aku bingung ya, orang tiap hari aku nyusuin anakku, terus dikasih lagi obat nyeri sama dikasih alat pompa lagi di rumah. Tetap aja masih sakit. Itu udah jalan 2 minggu. Udah 2 minggu aku ke rumah sakit lagi. Di rumah sakit nyaranin buat operasi buat pengangkatan ini apa yang ada di dalam sini. Jadi payudaraku maaf payudaraku jadi payudaraku dioperasi, diangkat gitulah. Malamnya aku pulang tidur, tapi kenapa ya kayak aku tuh kepengen baca surat Yasin gitu loh. Terus aku baca nggak sampai full sih, karena kayak merasa panas, punggungnya berat gitu loh, pusing gitu loh. Terus aku kepikiran lagi pengen di foto gitu, terus aku akhirnya foto. Nah kagetnya aku pas tak foto itu aku lihat di galeri itu ada kayak apa ya, kayak garis tapi itu bentuk apa, kayak ada tiga sosok di situ. Yang pertama kayak ada ular, kan garisnya tuh manjang, itu ada yang manjang. Terus yang kedua ada gede tinggi, terus kepalanya ada tanduk, matanya kelihatan ada, terus ada hidungnya. Yang satu lagi kayak nenek ada bawa kayak gini. Jadi pas di foto itu kelihatannya garis, cuman itu kayak berbentuk gitu ya. Itu berbentuk. Sebenarnya ada fotonya waktu itu, cuman aku udah ganti HP sih, jadi nggak ke save gitu loh. Terus aku besoknya tuh chat ke bulik iki apa gitu, ini apa. Terus bulik bales, kok iki sabangen di, kamu tuh keluar kemana, kok bisa sampai kayak gitu, emang apa sih bulik. Terus bulik ngomong, nah gue anak sing nempel, kowe kan babaran anyar, kenapa kau metu, itu ada yang nempel, itu kan kamu kan lahiran baru, kenapa kamu pergi gitu. Aku pergi sebentar tok bulik, ke sana sebentar lah gitu. Kamu pergi tuh bulan apa, terus tanggal berapa, jam berapa. Aku jelasin aku pergi awal bulan jam sekian, jam habis maghrib lah, pulang jam 9. Terus bulik ngomong, kowe iki kenapa metu, kok ngerti kue bulan sura, kalau kamu tuh kenapa keluar, kamu nggak tahu itu tuh bulan sura, malam sura waktu itu tanggal 1. Apa bapak biyongmu orang ngomongin, apa mama papamu nggak ngomongin. Terus aku bilang enggak, aku cuma pamit main sebentar toko ya kuwi resikone esuk bulik main ngono, besok bulik ke situ. Terus aku ngomong sama mama, kata bulik aku sambet gitu, ada 3 itu. Terus mama bilang, terus kepriwe, terus gimana. Nah terus aku bingung ya waktu itu, soalnya dokter aja nggak bisa memvonis apa itu aku kenapa gitu. Sakitnya tuh sakit banget gitu loh, sampai aku jalan bungkuk banget. Kayak aku bilang ke mama, mah titip ya anakku kalau sampai aku nggak ada, aku sampai bilang kayak gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, pasti ada jalan keluarnya. Terus aku ke rumah sakit lagi, disaranin untuk operasi. Aku nggak mau. Terus pulang aku masih konsumsi obat peredaran nyeri selama 3 minggu itu, belum ada tindakan apapun. Terus akhirnya aku ke rumah mbah dari bapak, itu kan orang tua lah ya, tahu gitu sana. Terus mbah bilang, apa gue sing ngintil, apa itu yang ikut. Aku ininya sakit mbah. Terus ya gue ketempelan, iya itu ketempelan, dipakein godong ketumpang, dipakein daun ketumpang.
Nah udah kayak gitu mbah cariin aku daun ketumpang, dibebek terus ditempelin ke payudaraku. Terus udah kayak gitu ditempelin, dibersihin tuh ada bisa loh keluar, bisa ular gitu warna putih nempel di payudara. Terus aku nanya, loh ini apa? Lah itu kamu yang mana? Bisanya kamu tuh tempelan itu. Terus orang aku main cuma ke sana kok, nggak, maksudnya apa ya, aku nggak ngelewatin kuburan, nggak ngelewatin apa ya, kok bisa sampai tempelan gitu. Gak bisanya. Itu bisa-bisanya mbah dari bapak itu tuh, kalau itu bisa itu dari Itu tuh warna putih nempel. Ini payudara ya. Nah itu tuh di bundaran itu tuh nempel. Jadi waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tuh ini tuh bundar kayak ngelebam, terus warnanya merah keunguan gitu, sampai aduh gede banget lah pokoknya. Terus dikasih daun ketumpang sama mbah, bundar, itu ada bisanya di situ. Pas aku foto yang ada penampakan itu tuh, sosok itu yang pas di situ bisanya. Sama mbak dibekalin itu, ditelatenin, suruh ditelatenin gitu. Terus tapi kan aku sakit, maksudnya nggak tahan loh, sakitnya tuh sakit banget sampai aku pelat juga tuh, kayak aku pasrah lah pokoknya. Sudah kayak gitu aku pulang, tapi tetap dikasih sama mbah daun ketumang itu. Aku rajin rutin sampai nunggu bulik sampai ke rumah loh. Bulik kan belum bisa ke rumah waktu itu. Terus 5 hari aku masih pakein daun ketumang tuh nggak hilang-hilang. Tapi sempat kayak dimimpiin gitu orang gede tinggi. Terus kan kamar aku sempit lah ya, waktu itu kasurnya aku tuh ukuran 160 apa ya, pas 80, jadi pintunya tuh nggak bisa nutup rapat gitu loh, jadi kayak gini loh. Nah waktu itu malam-malam tuh aku tidur tapi ngelilir. Aku lihat ada bayangan lewat depan kamar warna hitam. Aku lihat itu tuh jelas banget pakai kayak jubah kayak gini. Itu tuh mondar-mandir. Terus aku nggak bisa tidur waktu itu, kayak aku baca-baca apa yang aku bisa, tapi yang namanya takut ya tetap aja itu mondar-mandir sampai aku dengar ada depan kamar, kan ini kamar depannya tuh ada jalan kecil, terus di situ ada suara kayak nenek-nenek kayak gini, tongkatnya tuh bunyi 5 langkah. Aku hitung tuh 5 langkah, pas berhenti di depan sebelah kamar aku lah. Aku lari dari kamar, bayiku tak tinggal. Lari ke kamar mama. Jadi mama nanya, "Loh kenapa? Anakmu tuh ditinggal." Nah, aku takut, itu ada suara kayak gini. Terus aku lihat itu ada yang lewat bayangan hitam. Udah gitu mama mau nemenin aku tidur waktu itu. Akhirnya aku ditemenin mama, tapi tetap aja aku nggak bisa tidur karena sakit, payudaranya sakit. Terus dibacain sama mama doa sambil diusap-usap, suruh diilangin rasa sakitnya gitu. Terus udah kayak gitu mama nyuruh aku di kaki mama gitu ya, bukan nyuruh sih, kayak apa kamu minta maaf sama mama, kamu ada salah gitu. Akhirnya aku iyain. Besoknya aku minta maaf sama mama sama sekeluarga, jadi kaki mama buat ini juga basuh ini di darah. Udah gitu Bulik tuh datang ke rumah loh waktu itu juga, nggak tahu, nggak ngabarin tuh, tiba-tiba Bulik ke rumah. Terus Bulik ke rumah, Bulik bilang gini, "Kamu ngapain sih di sini? Ini bukan tempat kamu," gitu. Nggak tahu bilang sama siapa, mungkin yang di belakang aku ya. Terus bilang lagi, "Jangan di sini, jangan ganggu." Ini kan nggak ganggu. Aku dikasih air minum sama apa sih ya waktu itu, kayak apa itu yang buat ini, kayak tisu apa ya itu yang dari kain kasa mungkin, bukan dari kain, kayak apa ya, yang dari kain kecil itu loh, perban.
bukan apa namanya, ya Allah aku lupa lah, itu intinya lah. Ya intinya itu lah ya, Lah itu dikasih air sama itu kain. kain, Enggak baca kain gitu ya. kain, disuruh dicelupin terus diusap-usap sama diminum, ada yang gitu. Waslap. Iya gitu, iya itu. Walah, waslap ternyata. Tapi aku lupa namanya apa itu. Kan bawa air itu aqua gede, suruh di separuh gitu, separuh buat diminum, separuh buat di Basuh. Udah 5 hari berlalu tapi masih sakit loh. Ya namanya kan pengobatan kayak gitu nggak instan lah ya, boleh datang lagi ke rumah, terus boleh ngeruqyah gitu loh, kayak aku tuh dibaca-bacain doa gitu, terus dia boleh bilang gini, pasrah sama yang di atas, kalau ini nggak mau keluar ya terima aja gitu. Ya Allah, aku takut ya, wong aku baru punya anak bayi masih kecil. Aku bilang ya udah Lip, nggak apa-apa, aku ikhlas. Terus minta maaf, terakhir kali aku minta maaf sama aku pas balik pulang maghrib aku minta maaf sama papa jam 9. Itu aku ingat banget, minta maaf sama papa jam 9. Terus aku tidur, nggak lama kemudian itu pecah. Benjolan yang ada di payudaraku itu pecah, keluar darah sama nanah. Itu mecahnya sama sekali nggak ada rasa sakit sama sekali. Itu keluar banyak sampai kain pun nggak cukup satu gitu loh waktu itu. Pecah banyak banget, keluar darah sama nanah. Baunya tuh amis gitu, terus kayak ada apa sih ya, kayak warna bling-bling putih gitu loh di nanah itu, warna putih, kayak bisanya tuh mungkin ikut ke bawah mungkin apa gimana ya, ada bling-bling warna putih gitu. Udah glitter apa ya? Iya, kayak glitter yang buat muka itu, tapi itu kayak bisa gitu. Dulu sempat aku foto, cuman aku udah nggak ada sih yang itu sih ya, ada dokumentasinya juga. Terus nggak lama tuh bersihin, ternyata payudaraku berlubang 4. Merinding. Sampai air susuku keluar dari lubang itu. Tadinya 4, terus yang 2 nyatu jadi 1, jadi 3. Terus kalau nggak disusuin ke anak, airnya keluar dari lubang itu. Air susunya keluar dari lubang itu. Terus aku bilang nggak boleh, begini udah mecah, ini gimana? Alhamdulillah gelem lunga, mau pergi gitu. Tapi itu payudaranya masih sakit apa waktu pecah itu udah nggak sakit? Udah nggak ngerasa sakit sama sekali nggak ngerasa sakit. Aku juga bingung, maksudnya selama 1 bulan itu aku tuh ngerasain sakitnya benar-benar, aku jalan sampai kayak gini, sampai megangin kayak gini. Kenapa waktu pecah tuh nggak ada rasa sakit sama sekali gitu loh. Terus besok paginya aku ke rumah sakit, dibersihin kan, ya sakit sih, cuman ya memang harus dibersihin, kalau nggak dibersihin kan takut infeksi, koreng gitu ya. Tapi lebih resiko lagi kalau aku dioperasi, itu mungkin payudaranya nggak ada 1 dulu. Jadi untung-untungan itu aku pecah itu loh, alhamdulillahnya. Terus dari rumah sakit aku dikasih infus buat dibersihin, sama kulit juga jenguk aku sama ngasih air doa, suruh dibersihin juga pakai itu, kalau nggak dicampurin pakai air infus. Tapi aku pakai air dari kulit aja, gak ada campuran air enggak. Tapi kalau dibersihin biasanya kan itu apa, keluarnya tuh banyak banget loh, jadi aku bersihin pagi-pagi, siang pun masih bisa tembus gitu loh. Kalau apalagi kalau aku nggak nyusuin anakku itu, aduh parah, sampai air susunya tuh keluar loh dari lubang itu sampai kayak air terjun. Udah kayak gitu aku pagi pakai air infus, siang pakai air dari kulit, sampai malam pokoknya tak bersihin terus. Jadi tuh nggak lama, sampai 3 hari nutup sendiri, itu rapat. Dan tadinya berlubang 3 sampai daging-dagingnya pun pada kelihatan, air susunya juga sampai
keluar itu nutup sendiri 3 hari. Tapi biasanya berlubang itu mustahil untuk cepat ya Bu. Iya, nutupnya tuh mungkin kayak perlu dijahit mungkin ya. Iya. Tapi itu nutup Tapi kalau sendiri. berlubang nggak dijahit sih, kecuali kalau sobek. Kalau berlubang kan susah juga ya. Tapi itu lubangnya gede gitu. Jadi ini segini loh yang satu lubang. Satu yang aku ngelebam itu, ya itu segitu lubangnya, gede banget tuh waktu itu. Udah kayak gitu nutup, terus boleh ke rumah lagi. Gimana rasanya 1 bulan sakit gitu. Ya alhamdulillah sih bisa sembuh. Ya alhamdulillah sembuh. Makanya kamu tuh baru melahirkan jangan pergi-pergi, kan masih bau wangi gitu. Kalau pergi bawa sambetan, bawa itu apa namanya, gunting kuku, terus gak usah pergi-pergi, kalau bisa dikasih air lagi sama ibu kulit. Udah kayak gitu aku tak kira udah ayem ya waktu itu ya, ternyata malam berikutnya aku dimimpiin ada sosok ular. Itu kayak apa ya, kayak mau nyerang gitu, kayak mau merekam aku. Otomatis aku nggak bisa tidur lagi kan, aku minta temenin mama tidur lagi. Masih ada tuh yang gede tinggi lewat depan kamar, masih ada. Aku minta temenin mama, pokoknya mama temenin aku tidur lah, aku nggak berani soalnya suami kan waktu itu di luar kota. Akhirnya di temenin mama, terus aku manggil Bulik lagi, Bulik suruh ke situ lagi. Bulik bilang aku kesel loh, aku capek loh, aku geleng-geleng gitu. Memang itu tuh belum pergi, maksudnya kata Bulik itu tuh memang belum pergi, masih ada sama kamu, tinggal kamu aja. Mau gimana, Mungkin masih sama Mbak Indah, cuman dia nggak menyakiti ya. nggak nyakitin sih, cuman tapi kan ya masa aku dijagain kayak gitu. Ya gimana sih ya, namanya makhluk halus ya. Terus mau boleh dikasih air minum lagi, air putih didoain lagi gitu. Boleh pulang, aku tidur. Habis tidur aku dimimpiin ada ular 3 keluar dari lubang air susuku itu, lubang payudara keluar 3, itu gede banget. Aku mimpi tuh sampai astagfirullah, kayak nyata itu memang keluar 3. Aku belum cerita apa-apa sama Bulik itu udah besok paginya udah bilang gimana, sudah mimpi? Aku bilang loh kan aku belum cerita. Bulik ya wis tahu, wis ngerti, Bulik udah tahu itu udah keluar, jadi itu udah aman, udah bilang kayak gitu Bulik. Terus alhamdulillah kalau kayak gitu ya, alhamdulillah ya. Kayak 1 bulan tuh aku sampai begini banget, berat banget, enteng ya. Terus akhirnya Bulik pulang, Bulik cuman pesen pokoknya nggak boleh kamu pergi-pergi gitu selama masih apa ya, masih menyusui gitu loh, nggak boleh pergi-pergi. Itu pelajaran banget, itu sakit tuh selama bulan Sura 1 bulan full. Bulik sampai bilang itu tuh nggak bakal sembuh kalau bulan Suranya itu belum selesai. Tapi memang benar ya, kayak gitu kan memang kepercayaan ya. Kalau makanya kita kalau orang dulu sama orang sekarang, kalau orang dulu itu hamil kita harus bawa sambetan. Mungkin habis melahirkan, baru melahirkan 40 hari nggak boleh keluar-keluar, karena gitu kan Mas. Ya kita anak zaman sekarang mungkin mikirnya lah apa sih, nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi kan ya gimana ya, manut bae lah ya. Awam sih kayak gitu, kayak awam menurutku lah. Tapi memang itu kejadian itu. Sampai aku ngalamin kecelakaan pun itu di luar nalar gitu loh. Iya kayak gitu. Memang harus percaya sih, karena kita hidup memang berdampingan. Iya gitu sih. Bisa gimana ya, memang aku kalau lihat orang-orang dulu gitu ya, sampai sekarang sih masih banyak yang hamil bawa gunting kuku dicantilin di perut, apa
habis melahirkan dia nggak boleh keluar selama 40 hari gitu. Itu kesalahan juga sih waktu itu memang. Karena memang waktu itu hamil masih muda, masih pengen keluar gitu. Tapi nggak tahu itu tuh bulan suram, malam suram malah. Tapi iya loh, kalau lagi hamil memang ini kita wangi ya badannya ya. Kan aku juga punya ini, kakakku punya istri. Waktu itu kita bulan puasa tahun 2021 apa ya kalau nggak salah, 2021 apa 2020 gitu. Mbak iparku ini dia lagi hamil 7 bulan, 6 bulan apa 7 bulan gitu kan ya Mbak. Terus dia ini kita buka bersama satu keluarga besar. Buka bersama di rumah makan ada di daerah Baturaden. Aku nggak bisa sebutin ya, daerah Baturaden. Nah itu waktu sholat maghrib kan kita kan buka puasa dulu, tapi kan membatalkan puasa habis itu sholat maghrib kan. Itu tempat wudhunya tempat makan itu tuh langsung berhadapan sama kebun loh. Sama kebun kan. Pas mbakku wudhu nih di situ. Udah, kita mbakku waktu di tempat makan itu dia nggak ngerasain apa-apa. Pas pulang itu kan kita jam 8 apa jam berapa lah aku lupa. Pulangnya itu mbakku pas lagi tidur pertama dia ngerasain berat apa gitu, gelisah gitu. Terus aku keluar kan cari makan lagi malam-malam tuh Mbak. Pas aku pulang lagi, kok kakak mamasku sama adikku pada di ruang tamu semua. Kenapa itu? Aku bilang, kenapa sih dan pada begadang? Aku tanya ya, kenapa sih kok pada begadang? Terus mamasku ngomong, tanya Nurma itu gitu kan. Takon Nurma aku ya, tanya Nurma tuh. Adikku kan namanya Nurma ya. Apa sih? Mbak iparku namanya kan Mbak Jule ya. Mbak Jule nangis. Kenapa? Apa? Anak sing ngetut naik. Ngetutna apa? Anak ada yang ngikutin gitu kan. Dia mamasku kan sholat kan. Disolatin tuh kamarnya sama mamasku. Terus Mbak iparku ini ngeliat ada sosok perempuan yang ini loh, meluk mama, kan mamasku lagi sholat kan, gini berdiri kan. Sosok perempuan itu tuh, jadi dia tuh meluk mamasku dari belakang. Ya, aku merinding. Iya, tapi sayangnya aku nggak ada di rumah, aku lagi pergi cari makan. Dipeluk dari belakang kan, aku merinding. Peluk dari belakang, terus mamasku tuh merasa merinding yang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai mamasku tuh kayak mau jatuh gitu, tapi ditahan-tahan terus sama akhirnya mbak iparku tuh sambil nangis-nangis ngomong itu gitu loh, maksudnya ngasih tahu itu di belakangmu gitu. Sampai akhirnya mamasku selesai sholat didoain, ditemenin mbak iparku, ditemenin sampai tidur lagi, sampai akhirnya dia bisa tidur. Sebelum tidur dia wudhu dulu sih, mereka pada wudhu dulu. Akhirnya ditidurin tuh mbak iparku, terus semuanya berbegadang di depan nungguin mbak iparku. Ya itu karena dia lagi hamil, maghrib di luar rumah, terus di tempat yang seperti itu ya. Mungkin nggak sering ke situ sih mbaknya ya. Iya, apa mungkin baru datang juga, baru sih kayaknya ya. Jadi kan penghuni sana juga itu ada bangsa gitu. Iya, juga posisinya kan dia lagi hamil. Iya, hamil tuh wangi. Iya, setauku tuh kalau lagi hamil itu, kalau kita di rumah, posisi kita di dalam rumah, kalau maghrib itu jendela itu semua wajib harus ditutup. Apalagi kalau punya bayinya tuh harus dipangku ya. Gitu. Pernah juga, ini aku cerita lain nggak apa-apa, karena ngalamin sih, lihat loh gitu. Ponakanku tuh baru umur 4 bulan apa 3 bulan lah. Waktu aku masih remaja, tuh aku lihat tuh dia tuh kayak gini, gitu loh. Jadi waktu maghrib bukan kejang, jadi nangis kejer. Jadi waktu itu maghrib kan harusnya bayi dipopong sama ibunya, tapi itu tidurin sampai kayak gini gitu, sampai gimana sih namanya, bayi nangis kejer gitu loh. Akhirnya manggil almarhum adalah itu yang dekat rumah. Terus dia bilang, "Loh, kamu tuh habis kemana bawain pocong, terus bawain pocong ke rumah, nempel di anakmu." Jadi anak
anak bayinya itu ditempelin sama pocong itu sampai kejer nangis karena mungkin ketakutan ya. Aku ngalamin sendiri, lihat sendiri. Padahal sebelum itu lilikku itu tanteku hamil 3 bulan, keluar rumah mari-mari bayinya udah nggak ada. 3 bulan kalau nggak 4 bulan hilang loh. Keluar maghrib pulang ke rumah tuh udah kempes, udah hilang. Tuh hilang gitu aja. Nah, aku ngalamin sendiri gitu. Iya, aku kira ini ya kayak gitu bayi hilang Awam tuh ada gitu. ada di film-film Mitos. tapi ternyata ada juga yang ini ya Memang itu real ya. itu benar. Sebelum tanteku itu hamil yang ponakan itu yang sampai kejer-kejer gitu, itu memang hilang loh. Aku percaya kalau bayi hilang. bisa hilang. Aku percaya soalnya temennya kakakku itu juga ngalamin kayak gitu mbak. Tapi bedanya dia udah gede, hilang. udah hampir 7 lahiran. Udah hamil tiba-tiba tua. hilang. Tiba-tiba hilang. Merinding. Itu kalau bayi hilang aku percaya benar. Tapi memang itu aku juga kaget sih sampai tanteku bilang bayiku kemana gitu loh. Sampai di USG pun kemarin ada, sekarang kok nggak ada. Bayinya tuh nggak ada. Ya Allah, emang ada ya kayak gitu. Astagfirullah. Dulu tuh aku sempat nggak percaya waktu muda lah. Aku pulang malam biasa aja tuh. Tapi sekarang ngalamin ya, memang harus percaya. Iya, karena dulu pun aku kayak gitu. Aku nggak percaya sama hal-hal yang apa sih gitu loh. Kayak awam gitu ya. Iya. Tapi sekarang ya setelah mengalami banyak hal, memang harus percaya. Iya. Kayak ponakanku tuh, dia kan umurnya baru mau 2 tahun ya. Waktu itu mati lampu di rumah. Aku pernah cerita di episode 1 kisahku. Aku pernah cerita pengalamanku itu, aku pernah diliatin pocong di. Aku merinding. Serius, aku merinding. Di pintu yang mau ke arah kamar mandi ya. Nah, ponakanku ini laki-laki, umurnya baru mau 2 tahun. Waktu itu lagi mati lampu, tiba-tiba ponakanku ini ngomong mbak, tapi nunjuk ke arah yang aku diliatin sama Mr. P. Mbak gitu. Akhirnya ponakanku langsung dikait sama kakakku, langsung dimasukin kamar mandi gitu. Emang anak kecil kan ya, masih anak kecil suci, nggak mungkin bohong juga. Apalagi ya umur belum ada 2 tahun, gimana mau bohong ya. Mbak, padahal ponakanku nggak ada yang, maksudnya di sini nih, di rumah ini nih nggak ada yang bisa dipanggil mbak, kayak manggil ke aku aunty gitu, nggak ada yang dipanggil mbak ya. Bisa-bisanya dia ngomong mbak gitu. Nyaut menyapa siapa ya. Mr. P-nya ya Allah. Tapi Mbak Rara ada pengalaman apa lagi nih setelah itu? Udah nggak ada sih. Sebenarnya ya mau ngejelasin yang lebih kemarin yang tentang kasang nenek, cuman kayaknya aduh terlalu memilukan. Aku takut nangis gitu. Gak apa-apa Mbak kalau mau diceritain. Nggak dulu ya. Iya gitu. Jadi sampai sekarang, tapi bekasnya masih ada, bekas yang di dada? Masih ada. Masih ada. Kalau bisa dimasukin apa? Congok. Masih ada itu membekas itu. Jadi itu tuh lubangnya bentuk apa ya, kayak jahitan, tapi itu nggak dijahit. Jadi itu memang rapat sendiri gitulah. Jadi kayak bukan dijahit. Tahu. Kalau biasanya di bapak-bapak kan badannya kan biasanya ada yang gerindel-gerindel iya, gitu iya kan. itu kayak keloid gitu. Iya. Nah itu ada kayak gitu. Ada bekasnya ada. Sebenarnya aku sama Mbak Indah ini kita udah lama ya. Aku juga sempet tahu di dadanya itu ada, kan dulu sukanya diperban kan, cuman kita kan dulu anak-anak. Ya enggak bercanda guys, bercanda. Nah ya apa ya, kalau dada diperban gitu kan ya pasti ngerti loh ya, kepo. Ayo ini ya gitu kan. Aku belum tahu cerita lengkapnya itu gara-gara apa ya, belum tahu, hanya menduga-duga ya. Nanti ini aku baru tahu cerita lengkapnya nih, kenapa ini di sini gitu. Ternyata gara-gara kesambut. Kalau orang tua zaman dulu tuh bilangnya purun itu apa sih? Iya kayak wudunan gitu loh. Wudunan tapi kesambet. Soalnya waktu habis operasi sesar kan, aku melahirkan kan sesar, kan aku makan putih telur terus sih waktu itu. Mungkin wudunan terus kesambet.
Udah jatuh ketiban tangga. Bukannya kalau memang sesar itu harus makan kulit terus Heeh. biar cepat pulih. Memang, cuman mungkin aku memang rada-rada alergi telur juga sih yang jadinya mungkin udah lagi mau wudhuin, aku keluar, pas kesambet. Gitu. Jadinya aduh, memang itu lukanya tuh kayak bundar gitu, 3 sasalnya tuh 3 jejer. Yang jelas banget itu yang tinggi gede, ada ini Sungune ya, mana sungune? Apa namanya? Tanduk. Matanya juga kelihatan merah. Ada fotonya waktu itu, mama juga lihat, mama lihat ada bisanya. Jadi sebenarnya mama tadi mau ikut ke sini, cuman nggak usah, udah malam gitu. Mau menceritakan yang lebih ini lagi. Kayak mama juga kan pengen cerita, mungkin punya cerita gitu. Nggak apa-apa Mbak, kalau mamanya mau datang sini nggak apa-apa, kita undang lagi. Iya, besok bilang sama kita mama. iya gitu ya. Kita atur jadwal versi mamanya Mbak Indah ini berarti. Berarti yang tadi aku ketemu itu kan mamanya. Iya, itu dulu pernah membantu aku. Iya tuh. Waktu masa sekolah. Betul itu. Iya. Pengalaman ya. Iya. Itu sebenarnya dong. Teman tuh udah lama. Cuman Mbak Indah ini berarti aku dulu menghilang dari land ya. Keluar dari land. Terus akhirnya Mbak Indah juga keluar dari land. Tapi aku keluar dari land itu marah sih. Karena kalian kalau belum lihat ceritanya Mbak Indah yang kenapa dia bisa keluar dari land, kalian langsung nih klik nih Petaka Sang Nenek. Itu ceritanya di situ semua. Ya, sekarang Mbak Indah juga kesini juga dia pakai tongkat. Belum sembuh. Itu setahun ya berarti ya. 16 bulan tahun lebih. Gila itu nenek-nenek edan ya. Umur ora ya. Umur terus ditabrak ya. Iya betul. Astagfirullah. Bong mencelok maring aku. Jangan. Sebenarnya sih itu nggak ganggu ya, cuman bikin aku malas gitu loh. Bikin aku malas berdiri, bikin aku malas ngapa-ngapain gitu. Membawa aura-aura negatif berarti. Nggak ganggu sih, nggak, kayak mungkin nempel doang gitu loh, kayak aku mau ikut kamu lah gitu mungkin namanya kan. Ya gitu, buat aku males. Sebenarnya kan 6 bulan aku harus latihan jalan gitu, cuman itu waktu bulan September baru ketahuan itu neneknya tuh nempel kayak perangko sama aku. Jadi aku nggak mau jalan, maunya tiduran aja. Memang seperti itu sih sampai sekarang juga aku. Ya berarti kayaknya aku juga ditempelin sama nenek-nenek itu deh, soalnya aku juga karpetnya turuan orang gelem. Itu sih memang kayak jati diri ya. Ya mungkin itu aja dari Mbak Indah. Nanti kalau mamanya mau kita undang ke sini, kabarin ke aku langsung. Boleh. WhatsApp aja. Nah, buat kalian yang pengen jadi narasumber kayak Mbak Indah, di sini kalian bisa langsung DM ke Instagram aku, atau langsung kirim email ke nanti di deskripsi ada gitu. Nah, mungkin sekian dari kita ya Mbak. Nah, sekian dari kita di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.